Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjutkan kembali di dalam materi berikutnya. Setelah kita mempelajari tentang pengorganisasian pesan-pesan bisnis, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana sebetulnya proses revisi pesan-pesan bisnis ya. Nah, ini nanti kita akan bahas bagaimana melakukan revisi pesan bisnis seperti itu. Nah, di dalam materi pembahasan kita itu nanti bagaimana kita mengetahui dan mampu membuat keterampilan merevisi, kemudian mengedit isi dan pengorganisasian, mengedit gaya penulisan dan mengedit format penulisan, serta memilih kata yang tepat dan membuat kalimat yang efektif. Ya. Setelah kita membuat perencanaan, pengorganisasian, dan pembuatan penulisan pesan bisnis, berikutnya kita akan melakukan koreksi. Koreksi adalah penyempurnaan dan perbaikan terhadap pesan bisnis. Jadi revisi ini sangat diperlukan agar pesan bisnis dapat direncanakan dan dibuat ya sehingga dapat ditinjau ulang atau disempurnakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan ya, baik ketikan maupun lainnya, baik redaksional dan lain sebagainya. Nah, antara lain keterampilan melakukan revisi pesan bisnis ini memiliki kata-kata yang tepat, membuat kalimat yang efektif, dan mengembangkan paragraf. Keterampilan merevisi ya di dalam pesan bisnis sangat berbeda dan tidaklah semudah menulis pesan yang bersifat pribadi. Karena di dalam pesan bisnis memiliki format-format tertentu ya, sehingga itu akan menjadikan rule ataupun aturan pada setiap bisnis organisasi. Seperti itu. Di dalam menulis surat bisnis yang diperlukan adalah proses pemikiran, kemudian tenaga dan waktu yang cukup. Ya. Akan berbahaya apabila penyampaian pesan bisnis cenderung dilakukan secara asal-asalan dan ceroboh. Makanya teman-teman nanti pada saat bergabung di dalam dunia industri, hati-hati dalam membuat sebuah tulisan ataupun pesan bisnis, entah itu berupa publikasi ataupun proses bisnis internal. Nah, sekarang kita akan melakukan atau mempelajari ya, pesan bisnis tertulis ya, di mana proses penulisan pesan bisnis dalam bentuk tertulis ya, mulai dengan membuat sebuah draft ya, draft. Nah, kemudian di dalam draft tersebut ataupun pembuatan sementara ini ya, selanjutnya dilakukan penelaahan. Penelaahan itu adalah mempelajari ya dari sisi substansinya benar atau tidak dan lain sebagainya. Nanti masuk ke penelaahan ya. Penelaahan. Nah, begini ya. Kemudian penelaahan ini dilakukan sehingga kita tahu isi substansi daripada pesan dari yang akan disampaikan. Kemudian gaya ataupun style dalam bahasa yang digunakan serta susunan kalimat ya, benar atau tidak, mekanika, format dan tata letak ya, seperti itu. Ya, penelaahan itu nanti diantaranya ya satu terkait dengan masalah format ya. Nah, ini penting kalau dalam perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu gaya ya, ataupun style. Nah, kemudian yang ketiga ini ya adalah susunan kalimat. Kemudian nanti yang keempat teman-teman juga harus perhatikan yaitu mekanika ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi nanti membuat draft dulu, kemudian dilakukan penelaahan yang terdiri dari beberapa hal ya, format, gaya, kemudian susunan kalimat dan mekanika. Nah, seperti itu.
Lalu berikutnya, di dalam pesan-pesan bisnis, yaitu yang pertama kita harus mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan. Ya. Di antaranya adalah, ya, ini timbul pertanyaan ya, yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, apakah kita ya telah memasukkan poin-poin penting ke dalam pesan bisnis tersebut. Nah, itu. Jadi jangan sampai ada yang kelewat ya substansinya. Kemudian yang kedua, ini harus seimbang ya antara yang khusus dan umum di dalam pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, apakah ya ide yang paling penting telah memperoleh porsi pembahasan yang cukup. Di sini katakanlah hal penting, apakah sudah cukup. Maksudnya ini porsinya sudah cukup apa belum gitu. Ya, kalau umpamanya hal penting jangan terlalu sedikit karena itu merupakan hal yang penting. Kemudian yang keempat, apakah berdasarkan fakta. Nah, ini juga harus menjadikan bahan pertimbangan kalian di dalam menyusun sebuah pesan bisnis ya. Kemudian yang kelima terakhir, apakah ada ya informasi baru ya, ada informasi baru yang ingin disampaikan ya. Nah, ini harus diperhatikan juga ya. Itu adalah bagaimana kita melakukan pengeditan isi, pengorganisasian serta gaya penulisan. Lalu berikutnya ada juga yang tadi sudah kita sebutkan nih ya, di sini nih mekanika ini ya. Nah, ini mekanika itu yang pertama adalah apakah susunan kalimat yang kita gunakan sesuai dengan kaidah ya. Nah, ini apakah susunan kalimat sesuai kaidah. Nah, ini menjadi penting ya. Apalagi di dalam pesan-pesan bisnis yang sifatnya penting atau katakanlah antar lembaga, antar institusi. Nah, ini hati-hati sekali. Dulu saya pernah punya pengalaman ternyata menjadi masalah pada saat saya harus berkirim ke beberapa negara karena pekerjaan banyak, akhirnya saya menggunakan kalimat all member. Nah, itu saya akhirnya dimarahin ya, diomel-omel sama pimpinan pada jam 2 dini hari karena salah satu negara ada yang komplain, mereka tidak mau terima dengan pesan yang ada di headline surat dengan kalimat all member. Ternyata setelah saya dinasehatin, kalau kita berbicara dua lembaga, apalagi ini mewakili negara, tentu harus ada kekhususan sebagai tanda penghormatan pada sebuah negara. Jadi tidak boleh disatukan. Harus disebutkan tujuannya satu-satu. Nah, ini adalah pengalaman daripada kesalahan yang pernah saya alami ya. Jadi ingat nanti teman-teman, jangan beralasan karena capek atau karena rumit cara membuat, tetapi lebih kepada substantif ya yang harus dilakukan. Lalu berikutnya, seringkali kita suka salah penerimaan pemaknaan terhadap tulisan yang dibuat ya. Penggunaan kapitalisasi secara tepat ya. Jadi mana yang harus dibuat dengan kapital dan mana yang dibuat dengan non kapital ya. Kapitalisasi harap diperhatikan. Nah, ini ya. Nah, saya adalah orang yang sering mengabaikan ini kalau di WhatsApp nih. Jadi saya sering menggunakan huruf gede semua karena karakter saya harus jelas, tegas. Nah, padahal untuk beberapa orang bisa tersinggung dengan karakter penulisan yang kita buat. Nah, ini juga hati-hati. Jadi mana kalau umpamanya untuk headline mungkin bisa besar semua, tetapi kalau untuk body gitu ya, kalau untuk isi daripada surat mungkin tidak tepat. Atau umpamanya teman-teman disuruh membuat sambutan untuk dibaca pimpinan. Nah, pimpinan katakanlah dari karakter kepemimpinan katakanlah militer, dia pengen ada penulisan yang tegas, jelas. Nah, artinya berarti dibutuhkan huruf kapital semua.
karena itu dibaca oleh dirinya sendiri ya. Jadi nanti harus diperhatikan. Berikutnya, perhatikan makna keutuhan satu kalimat. Nah, ini ya. Makna keutuhan satu kalimat. Hati-hati di dalam membuat kalimat, jangan sampai dipenggal ya. Salah menempatkan titik dan koma karena akan mengakibatkan salah pemaknaan. Jadi di sini teman-teman harus memperhatikan dulu sekali ya, istilahnya ejaan yang tepat seperti itu. Kemudian perhatikan pengulangan ya. Perhatikan pengulangan kata. Jangan sering ataupun jangan terlalu banyak pengulangan kata yang sama di dalam sebuah pesan yang ingin disampaikan. Ya. Dan berikutnya adalah usahakan ya tanda baca dengan benar. Nah ini tanda baca yang disampaikan oleh teman-teman itu hati-hati di mana harus menempatkan koma, tanda seru, tanda tanya, kutip, dan lain sebagainya. Karena ini akan merubah makna yang disampaikan kepada audiens. Nah, ini nanti tolong dicatat nih ya, seperti ini. Oke, berikutnya bagaimana sebetulnya kita ya membuat pemilihan kata yang tepat ya. Berikutnya kita membuat sebuah kata yang tepat ya. Nah, sini pemilihan kata yang tepat. Nah, pemilihan kata yang tepat ini yang harus dijadikan perhatian pertama adalah ya, pilih kata yang familiar ya atau sudah terbiasa didengar. Nah, jangan gunakan kata-kata yang asing ya, terlebih audiens teman-teman nanti adalah dari kalangan-kalangan tertentu. Hati-hati, makanya di awal kita harus mempelajari karakter daripada audiens yang akan menyimak pemaparan kita ya. Berikutnya yang kedua adalah gunakan kata yang singkat ya. Dengan kata yang singkat tepat ini akan memudahkan penangkapan dari audiens tentang maksud dan tujuan dari apa yang kita sampaikan. Jangan berbelit-belit to the point ya, efektif seperti itu. Dan berikutnya, hindari kata-kata ambigu ya. Ataupun yang bermakna ganda. Sehingga tidak menimbulkan multitafsir ya, pada maksud yang ditentukan. Seperti itu. Kata-kata yang memiliki berbagai pengertian itu yang harus dihindari dalam penyampaian pesan bisnis ya. Jadi penggunaan kata tersebut akan mengakibatkan terjadinya penafsiran yang bermacam-macam. Akibatnya ya adalah kemungkinan tidak tercapainya maksud penyampaian pesan yang kalian inginkan. Oleh karena itu, ya sedapat mungkin gunakan kata yang memiliki makna yang jelas dan tegas. Ya, jadi jangan sampai ambigu, jangan seperti orang-orang politikus gitu ya. Kecuali nanti di dalam tahap-tahap ataupun fase-fase tertentu di mana kalian harus menjadi juru bicara politik ya, itu berbeda lagi nanti. Berikutnya kita akan belajar sebetulnya kalimat yang efektif itu seperti apa ya. Nih. Di sini ya. Jadi harus gunakan kalimat efektif ya. Harus efektif. Kemudian pertanyaannya ya.
Kalimat efektif itu apa sih sebetulnya? Gitu kan? Ini merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi kalimat dapat dibuat untuk memanggil, memarahi, menasehati, menyuruh, dan memperingatkan seseorang. Juga untuk mengemukakan pendapat dan mengumpulkan sesuatu. Nah, sehingga disampaikan dengan mudah dimengerti oleh audiens dan kalimat harus disusun secara efektif. Nah, untuk membuat sebuah kalimat yang efektif, apalagi di dalam suasana langsung, di dalam pertemuan, ini tidaklah mudah, perlu latihan-latihan yang harus kalian lakukan secara rutin. Ya, kalau menulis, contohnya mungkin itu jauh lebih mudah karena kalian bisa melakukan ini dia tadi pertelaahan. Jadi bisa dipertimbangkan, dibaca berulang-ulang. Tetapi kalau di dalam diskusi, nah ini jauh lebih sulit ya. Karena seringkali apa yang sudah kita pikirkan tiba-tiba hilang, tiba-tiba saling mendahului ide-ide yang ada di dalam otak kita. Maka hal yang paling penting adalah teman-teman menyusun terlebih dahulu substantif apa yang ingin disampaikan. Seperti itu. Kemudian, kalau kita berbicara effective sentence, yaitu atau kalimat yang efektif merupakan kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Ya. Jadi kalau kalian berbicara di dalam sebuah forum, baik itu cara penyampaian, artikulasi, gestur, harus bisa disampaikan dan disusun dengan baik gitu. Dalam menyusun suatu kalimat perlu diperhatikan 3 hal. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, jangan sampai dulu-duluan antara otak dan mulut. Jadi yang pertama adalah kesatuan pikiran. Ya. Jadi ini harus benar-benar teman-teman kendalikan. Kemudian yang kedua, ya, kesatuan susunan. Ya. Susunan kalimat ini maksudnya yang ingin disampaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah kelogisan atau apa yang ingin kita sampaikan sebetulnya masuk akal atau tidak, ya. Itu. Jadi di dalam menyampaikan segala sesuatu teman-teman harus logis, harus bisa diterima oleh rata-rata audiens atau setiap orang yang mendengarkan pesan dari kalian. Itu. Bahwa sebagaimana diketahui, setiap kalimat paling tidak terdiri atas subjek dan predikat. Subjek dalam suatu kalimat akan menjawab pertanyaan siapa dan apa yang dilakukan oleh kata kerja dan merupakan topik suatu bahasan atau suatu yang sedang dikatakan dan biasanya berupa kata benda. Nah, seperti itu. Setelah kita tahu bagaimana kita menggunakan kalimat yang efektif, ya, yaitu paling tidak ada 3 hal tadi, kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan, maka berikutnya kita harus tahu 3 jenis kalimat, ya. Di sini. Saya tuliskan dulu, ya. Ini jenis-jenis kalimat. Teman-teman catat. Yang pertama adalah kalimat sederhana. Kalimat sederhana yaitu ya, hanya memiliki sebuah objek dan sebuah predikat. Namun tidak menutup kemungkinan suatu kalimat dilengkapi dengan objek baik langsung maupun tidak langsung. Contoh, saya membeli buku komunikasi bisnis di toko buku Berkah kemarin. Andi mengirim pesan buku ke konsumen. Ya, itu adalah contoh. Kemudian yang kedua, ini yang disebut dengan kalimat majemuk. Ya. Kalimat majemuk
berisi dua atau lebih klausa independen dan tidak mempunyai klausa dependen. Klausa independen merupakan klausa yang terdiri dari sendiri atau mempunyai pengertian yang utuh. Sedangkan klausa dependen adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga tidak memiliki pengertian yang utuh. Contoh, adik membeli kertas dan kakak membeli baju. Omset penjualan meningkat 10%, tetapi keuntungan perusahaan menurun 15%. Nah, ini seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan kalimat kompleks, ya. Nah, kalimat kompleks ini berisi sebuah klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen sebagai anak kalimat. Contoh, meskipun gaji tidak naik, para pegawai bekerja sebagaimana mestinya, karena tuntutan kenaikan gaji tidak dihiraukan oleh majikan, karyawan melakukan unjuk rasa ke gedung DPR. Nah, itu adalah contoh kalimat kompleks, ya. Nah, berikutnya kita akan membuat pesan bisnis, ya. Berikutnya yaitu bagaimana kita mengatur paragraf, ya. Ini di dalam tulisan nih, masih nih, ya. Nah, berarti kalau kayak begini, ini kita masuknya ke dalam format penulisan, ya. Jadi pengembangan paragraf itu paling tidak di sini disebutkan yang pertama ilustrasi, yang kedua perbandingan, yang ketiga sebab akibat, yang keempat klasifikasi, dan yang kelima adalah pemecahan masalah, ya. Nah, secara umum ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu paragraf, yaitu pendekatan induktif dan deduktif, ya. Kalau kita berbicara mengenai, ya, format penulisan, ya, atau di sini aja lah, ya, mana sih yang paragraf. Ini kita sambungkan, ya, yaitu cara mengembangkan paragraf. Ya. Paling tidak di sini, ya, ada dua pendekatan. Yang pertama, ya, pendekatan induktif, dan yang kedua pendekatan deduktif. Nah, oke. Pendekatan induktif dimulai dengan mengemukakan sebagai alasan terlebih dahulu, kemudian baru dibuat kesimpulan. Sedangkan pendekatan deduktif dimulai dari kesimpulan, kemudian baru diikuti dengan alasan-alasannya. Nah, lebih lanjut, satu paragraf dapat dikembangkan dengan memberikan ilustrasi atau contoh perbandingan, ya, atau persamaan dan perbedaan, sebab akibat, klasifikasi, pembahasan pemecahan masalah, ya. Jadi pendekatan yang akan dipilih itu sangat tergantung pada subjek yang akan kalian buat, kemudian maksud audien dan maksud dari pesan yang ingin kalian sampaikan. Nah, ini jadi harus diperhatikan dulu. Di dalam gaya penulisan media juga kalau teman-teman perhatikan, ada yang memang basicnya adalah 5W1H, ya, tetapi pada kenyataannya di lapangan, apalagi kalau dia masuk di dalam deep news atau pembahasan yang mendalam, tentu sudah tidak begitu lagi, gitu loh. Ada beberapa yang menyampaikan simpulannya dulu di atas, baru kemudian nanti dia akan menjelaskan. Tapi ada juga yang menjelaskan kemudian nanti baru menyimpulkan. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti tergantung daripada audien yang kalian hadapi, gitu. Seperti apa, ya. Yang pertama, ya, kalau kita berbicara mengenai mengembangkan paragraf, ya, tadi ada ilustrasi, ya.
Ini ya, deduktif ataupun ini harusnya sih ini saya dikasih garis nih, tapi di sini aja lah artinya ya. Ini adalah ilustrasi ya. Nah, ilustrasi ini untuk mengembangkan suatu paragraf digunakan ya. Suatu ilustrasi dan contoh yang dapat menggambarkan ide atau gagasan umum. Contoh terhadap suatu topik bahasan yang relevan akan memberikan gambaran yang lebih mudah dan jelas dipahami oleh audiens. Nah, kalau teman-teman membuat lamaran kerja itu di dalam ilustrasi yang paling pertama adalah dengan singkat dan padat ceritakan contoh umpamanya saya siapa sebutkan namanya adalah lulusan S1 dari perguruan tinggi ini dengan memiliki IPK sekian, maka dengan saya memiliki kemampuan apa, keterampilan apa, maka saya berminat sekali untuk bergabung di perusahaan ibu dan bapak. Nah, gitu. Jadi itu, ya. Kemudian yang kedua adalah perbandingan dan persamaan, ya, atau persamaan. Apa sebetulnya ini maksudnya? Jadi kalian dapat mengembangkan suatu paragraf dengan cara membandingkan persamaan maupun perbedaan terhadap suatu pemikiran dengan pemikiran yang lain, ya. Nah, jadi ini kalian nanti bisa compare ataupun komparasi di sana. Berikutnya adalah berisi tentang sebab akibat, ya. Di sini. Jadi mengembangkan suatu paragraf bisa juga difokuskan perhatian pada alasan-alasan mengenai suatu hal, ya. Mengapa hal tersebut harus dipilih atau dilakukan? Apa alasan yang mendasari suatu keputusan dan mengapa suatu keputusan tidak melalui musyawarah? Mengapa suatu keputusan dianggap cacat hukum? Apa akibat kalau suatu keputusan diberlakukan? Apa akibatnya kalau suatu keputusan yang baru diberlakukan atau dibatalkan dan sebagainya. Nah, itu kalian bercerita tentang sebab akibat di dalam pesan yang kalian sampaikan. Kemudian yang berikutnya yaitu klasifikasi. Di dalam paragraf ini dilakukan dengan dua cara melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Ya. Pengembangan paragraf dengan pengelompokan ini mempermudah pemahaman bagi pengirim pesan maupun penerima. Selain cara mengelompokkan ini juga menjadi suatu topik bahasan menjadi lebih terarah dan terfokus. Jadi kalau teman-teman mengklasifikasikan apa yang ingin disampaikan, ini jauh lebih mudah dipahami ya, baik oleh kalian maupun oleh si penerima ataupun audiens. Jadi lebih baik dikategorikan atau diklasifikasikan. Berikutnya adalah pemecahan masalah. Ya. Di dalam pemecahan masalah adalah menyajikan masalah kemudian menjelaskan cara menyelesaikannya ataupun solusinya. Ya. Jadi dalam paragraf ini memberikan latihan analitis yang diperlukan bagi seseorang pengambil keputusan. Jadi kalian nanti bisa belajar bagaimana mencari solusi dari sebuah persoalan yang ada seperti itu ya. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan memberikan pengaruh kepada audiens, jadi kalian adalah memusatkan ide ataupun gagasan pada setiap paragraf dan perlu dijaga agar suatu paragraf bisa lebih singkat dan efektif gitu. Karena tidak ada ketentuan pasti berapa kalimat untuk setiap paragraf, kalian dapat mengembangkan sendiri berbagai macam variasi. Jadi sebetulnya kalau secara baku itu tidak ada harus berapa karakter. Ingat, di dalam pesan-pesan bisnis itu lebih kepada aturan perusahaan ataupun organisasi yang harus kita ikuti. Ya, sebuah contoh umpamanya kalian mengikuti lomba jurnal ya ataupun lomba opini. Biasanya panitia nanti akan menyiapkan ya berapa karakter, berapa kalimat yang harus digunakan dan itulah yang harus diikuti gitu.
Nah, sehingga itulah yang dimaksud sebetulnya di dalam satu paragraf tidak ada ketentuan berapa banyak dan berapa ribu karakter yang harus digunakan. Jadi lebih kepada masing-masing organisasi telah memiliki ketentuan dan ketentuan itulah yang harus kita ikuti. Ya. Nah, inilah pembahasan pertemuan kita ya di dalam bab pembahasan bagaimana kita melakukan revisi terhadap pesan-pesan bisnis. Saya ulangi secara singkat bahwa melakukan revisi pesan bisnis ya di pertama kalian harus melakukan draft ya. Sementara setelah itu lakukan penelaahan terhadap draft kalian ya, kemudian coba dikaji bagaimana formatnya, gayanya, susunan kalimatnya dan mekanikanya ya. Nah, setelah itu ya nanti kalian harus membiasakan menimbulkan pertanyaan apa sebetulnya poin penting yang akan dibahas. Kemudian seimbangkah antara khusus dan umum? Kemudian apakah hal penting sudah masuk di dalamnya? Apakah tulisan kita atau pesan kita berdasarkan fakta? Apakah ada informasi baru atau tidak yang ingin disampaikan dan seterusnya yang kalian bisa baca kembali ya, bisa simak kembali video ini sehingga kalian nanti bisa merekapitulasinya masing-masing. Nah, ini silahkan di screenshot ya sehingga strukturnya kalian bisa paham. Nah, itu adalah bab pembahasan tentang revisi bisnis. Berikutnya, saya akan memberikan tugas kepada kalian, ya, di mana tugasnya adalah apa ya? Oke, di sini sebetulnya sih kalian harus mencari pesan bisnis yang tidak teratur, tidak baik, yang kemudian tugas kalian adalah memperbaiki. Tetapi saya tidak ingin itu. Saya ingin melakukan yang berbeda, di mana silahkan kalian cari perusahaan jangan sampai sama, ya. Kemudian anggaplah kalian mencari perusahaan yang bermasalah. Contoh umpamanya terkait dengan masalah limbah, terkait dengan masalah polusi umpamanya, atau kecelakaan kerja, di mana kalian harus memberikan penjelasan ke publik terhadap masalah tersebut. Di sini kalian berperan sebagai humas atau public relation, ya. Contoh umpamanya pabrik ataupun pembangkit batu bara yang menimbulkan polusi udara. Nah, jika kalian dari sisi mereka, apa yang akan kalian sampaikan ke publik terkait dengan persoalan tersebut? Silahkan cari perusahaannya jangan sampai sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian kalian buat klarifikasi, ya. Kalian buat klarifikasi di dalam bentuk tulisan, ya. Tidak ada format yang ataupun minimum karakter ataupun minimum lembar, tetapi paling tidak di dalam materi yang kita bahas malam ini itu terwakilkan. Ya, silahkan cari perusahaan apa saja boleh dan kalian coba membuat surat klarifikasi. Ya. Jadi itu dulu tugasnya, jangan sampai lupa dikumpulkan dan diupload ke ruang dosen. Nanti saya siapkan di sana. Kemudian silahkan diupload H-1 sebelum perkuliahan kita di minggu berikutnya. Demikian perkuliahan kita malam ini, ya, atau siang ini. Jaga
kesehatan kalian dan tetap patuhi protokol COVID-19. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.